Oke, Bapak Ibu, sambil menyiapkan materi yang berikutnya, bisa dinikmati untuk kopi break yang ada di daring. Untuk yang luring, bisa disantap masing-masing ruangannya. Oke, sambil saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya Bapak Ibu. Masih tetap semangat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Karena jam-jam untuk makan siang. Kata Pak Manto, rendang dan menanti. Oke Bapak Ibu, kini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu terkait dengan bimbingan teknis penggunaan dari sistem SIAMI. Ya, sistem SIAMI ini adalah sistem informasi audit di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika yang nanti kita gunakan masih dalam lingkup untuk AMI dalam standar. Karena kita nanti ada AMI di luar standar. Maksudnya seperti apa? Jadi kita pelaksanaan AMI ini ada beberapa based on ya Bapak Ibu ya, ada based on berdasarkan kriteria standar SPMI yang telah ditetapkan, ada juga yang di luar dari standar yaitu gunakan program kerja atau laporan kinerja yang tadi diaudit. Nah, oke, untuk langkah yang pertama Bapak Ibu bisa akses ke halaman spmi.bsi.ac.id. Nah, di situ nanti ada halaman dashboard untuk login. Ya, di loginnya itu ada untuk aksesnya Bapak Ibu ya. Aksesnya untuk auditor dan auditi. Jadi Bapak Ibu login menggunakan NIP masing-masing dengan password standar. Ya, standar yang di BSI BS10K3. Nah, jangan lupa pilih aksesnya sebagai auditor atau auditi. Ya, di halaman https://spmi.bsi.ac.id. Ya, perlu diperhatikan juga Bapak Ibu untuk URL-nya ya, karena kita belum ada secure-nya. HTTP-nya, kalau misalnya page not found, ya page not found, nah itu untuk URL-nya perlu diperhatikan ya, untuk S-nya dihapus, ya, ya sebagai contoh, mungkin saya contoh ya, ini saya keluar, udah tampil belum? Belum, share screen kok, ya, iya. Oke, sebagai contoh Bapak Ibu dia untuk URL-nya tanpa menggunakan S. Ya, karena udah cukup segar ya untuk SPMB-nya. Ya, kalau untuk S, nah seperti ini ya. Ada pesan 503 service unavailable. Ya, Bapak Ibu bisa hapus di URL-nya untuk S-nya. Oke. Oke, kembali lagi. Lalu setelah Bapak Ibu berhasil login ya, berhasil login di halaman dashboard SPMI ya, atau kita sebutnya dengan si AMI, nanti ada tampilannya seperti berikut. Ini untuk dashboard login sebagai auditor. Ya, Bapak Ibu sebagai auditor, tampilannya dashboardnya seperti ini. Nah, pada halaman dashboard terdapat informasi jumlah jadwal AMI yang Bapak Ibu akan lakukan. Di sini tertera ada dua jadwal. Lalu ada menu di sebelah kirinya yaitu audit mutu internal. Lalu ada menu upload laporan AMI dan logout. Nah, yang kita gunakan di dalam pelaksanaan AMI di sini adalah kita klik di audit ya, di menu audit mutu internal lalu pilih instrumen. Nah, di situ ada banyak instrumen, ada instrumen dari mulai daftar pengecekan atau yang kita sering sebut
CL, ya, checklist atau daftar tilik. Biasanya asesor atau asesmen menanya daftar tiliknya mana. Nah, ini yang kita sampaikan daftar pengecekan, yaitu instrumen berupa pertanyaan dan pernyataan yang akan ditanyakan, adanya di daftar pengecekan. Lalu ada hasil audit lapangan, yaitu pada saat pelaksanaan audit. Lalu ada permintaan tindakan peningkatan, ya ini seperti yang tadi Bu Hilda sudah jelaskan. Permintaan tindak peningkatan adalah tindak lanjut dari hasil audit yang sudah sesuai. Ya, mau ditingkatkan seperti apa ke depannya. Nah, untuk yang menu permintaan tindakan korektif adalah untuk temuan dari hasil AMI yang tidak sesuai. Jadi masuk semua ke dalam PTK. Nah, di PTK ini nanti akan dibagi ada 3 macam. Ada 3 klasifikasi, yaitu observasi, ada PTK minor, ada PTK mayor. Lalu ada terakhir ada berita acara audit. Nah, sampai di sini untuk menu instrumen yang ada di si AMI, ya nanti kita coba akan demokan seperti apa. Oke. Nah, di instrumen di sini ada namanya daftar pengecekan. Ya, Bapak Ibu sebagai auditor ataupun auditi bisa mengklik daftar pengecekan ya di menu daftar pengecekan. Ya, di situ daftar pengecekan akan tampil ada detailnya. Ya, sesuai dengan area Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai UPPS maka akan tampil standar di level UPPS. Bapak Ibu sebagai auditi sebagai prodi akan tampil area untuk standar di level program studi. Nah, yang bisa gunakan Xiaomi ini masih based on untuk standar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang di luar standar hanya bisa melihat aja untuk laporannya. Tidak ada menu tampilan seperti ini. Ya, karena di luar standar seperti unit kerja yang tidak ada standarnya, maka tidak akan bisa tampil layanan seperti ini. Jadi pada menu daftar pengecekan Bapak Ibu pilih, nanti di sini ada tampilan yaitu standar yang akan diaudit. Ya, umumnya untuk yang standar di level UPPS, ya ini sebagai contoh di level UPPS, ada 4 standar. Yaitu standar dosen dan tenaga pendidikan, ada standar pengelolaan pembelajaran, ada standar pembiayaan, ada standar sarana dan prasarana. Ya, tinggal Bapak Ibu sebagai auditor atau auditi tinggal pilih. Ya, ingin standar yang mana terlebih dahulu? Ya, misalnya standar dosen dan tenaga pendidikan atau standar pengelolaan, tinggal diklik detailnya. Oke. Nah, di tampilan daftar detailnya Bapak Ibu setelah klik, nanti ada tampilan seperti ini ya, halaman dashboardnya home-nya. Ada menu bagian atas daftar pengecekan. Ada nama standarnya, ada auditingnya, auditing siapa sebagai contoh di sini ada standar dosen dan tenaga pendidikan, auditingnya Ibu Dr. Ani ya kebetulan tidak meninggalkan ruangan. Ada periode audit yaitu 2023-2024. Ya, ada auditornya Pak Dede dan Bu Hilda. Lalu ada nomor dokumen dan ada dokumen standarnya. Ya, Bapak Ibu sebagai auditor maupun auditi bisa melihat dokumen standarnya dengan klik lihat dokumen. Ya, Bapak Ibu nanti klik lihat dokumen akan tampil dokumen standar yang akan diaudit. Ya, tampilannya seperti ini nanti. Dia akan nge-view dokumen standar yang sesuai Bapak Ibu pilih. Standar dosen dan tenaga pendidikan. Nah, di bagian tengahnya, ya tadi bagian atasnya untuk ada identitas, di bagian tengahnya ada nomor, ada pernyataan standar, ada IQ IKT standar, ada target dan ada pertanyaan beserta dokumen. Dan nomor ini sudah disesuaikan seperti yang tadi kita terima pada saat visitasi terakhir LAM Infocom ya, masukan dari Prof. Eko. Ya, untuk nomor standar ini kita sesuaikan menjadi 5.1. Karena untuk penomoran di standar kita itu dimulai dari 5.1 untuk pernyataannya. Ya, nanti Bapak Ibu bisa ngecek di dokumen standarnya, di bab pernyataan standar itu nomornya 5.1. Nah, hal ini pernah dikomentari pada saat visit kemarin ya LAM Infocom, karena nomor kita pada saat AMI sebelumnya yaitu pakai nomor 1. 1.1, 1.2, 1.3. Nah, ini menjadi dikomentar oleh asesor, kok nomornya berbeda antara di standar dengan di instrumen AMI berbeda. Mana yang benar nih? Ya. Jika tidak konsisten, makanya kita akan sesuaikan untuk siklus yang ini akan berjalan ke depan di siklus 6. Nomornya kita menyesuaikan dengan nomor di pernyataan standar, yaitu 5.1.
sudah otomatis di-generate di sistem ya Bapak Ibu. Nah, ini sebagai contoh untuk standar dosen-dosen pendidikan, di sini ada pernyataan standar diambil dari pernyataan dari standarnya 5.1 yaitu Wakil Rektor 1 bidang akademik, ya, pimpinan unit pengelola program studi bersama dengan ketua program studi berkewajiban memastikan tersedianya standar dosen dan tenaga pendidikan yang memuat tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Yang di mana dari pernyataan tersebut turun menjadi IKU dan IKT-nya mempunyai target yaitu tersedianya standar dosen dan tenaga pendidikan 100%. Ya, di sini ya ada targetnya. Ya, Bapak Ibu perhatikan targetnya 100%. Ya, presentasi yang tadi sudah ditanyakan juga sempat disinggung oleh Pak Dede. Ya, untuk target 100% ini bagaimana pengukurannya? Nah, jika target di dokumen tersebut dinyatakan lengkap, ya, mulai dari cover, kata pengantar, lalu ada SK-nya, nah itu berarti dokumennya sudah lengkap menjadi 100%. Ya, kalau misalnya dokumen standar tersebut belum ada SK-nya, berarti targetnya belum tercapai, baru 90%. Karena dengan target lengkap 100% itu berarti saya ada lembar pengesahan dan SK-nya. Kalau dokumen tersebut belum ada SK-nya atau lembar pengesahannya berarti belum 100%. Ya, Bapak Ibu bisa memperkirakan tersendiri sebagai auditor berapa persen kira-kira tercapainya atas dokumen yang ditunjukkan oleh auditi. Lalu di sini dari pernyataan dan target yang tampil muncul pertanyaan, yaitu apakah tersedia standar dosen dan tenaga pendidikan yang lengkap dan sahih yang memuat tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tendik untuk penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran. Nah, ini pertanyaannya tampil di sistem. Nah, Bapak Ibu bisa melihat detail ya, Bapak Ibu bisa login. Nanti di situ ada icon. Yang pertama icon seperti pensil ya, lalu ada icon untuk seperti mata. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ada icon pensil ini untuk merubah, tambah, dan upload dokumen yang diminta pada pertanyaan. Sedangkan icon hijau seperti mata itu untuk melihat dokumen yang diminta. Jadi Bapak Ibu sebagai auditi, kalau Bapak Ibu login sebagai auditi, Bapak Ibu bisa merubah, bisa menambahkan, bisa mengupload dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan pertanyaan yang diminta. Ya. Jadi menunya seperti ini. Ada nama standarnya, standar dosen dan pendidikan, ada pernyataannya, wakil rektor, ya tadi sesuai ya, pernyataan 5.1 yaitu wakil rektor 1 bidang akademik, bla 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 ya, sampai dengan pertanyaan. Nah, di mana pertanyaan tersebut akan muncul dari dokumen. Ya, ada dokumennya, nama dokumen, standar dosen kependidikan. Nah, di sini ada 3 tombol, ya di bagian atas, Bapak Ibu login sebagai auditi. Ya, kalau sebagai auditor menu ini tidak ada, ya untuk tambah dokumen ya. Jadi sebagai auditi ada tambah dokumen. Nah untuk menambahkan isi dari dokumen, lalu ada bawah lihat dokumen. Ini dokumen yang sudah terupload. Nah jadi statusnya awalnya masih seperti ya warna merah, Bapak Ibu ya. Icon warna merah, dokumen belum ada. Nah untuk Bapak Ibu sebagai auditi akan mengupload, klik edit. Ya. Nah, ini klik edit, sini nanti untuk yang tambah. Oke, edit mana nih? Nah, ini ya. Bapak Ibu sebagai auditi nanti klik edit. Ya, warna yang tadi warna kuning, klik edit, akan ada tampilan form seperti ini. Update dokumen. Nama dokumen standar dosen pendidikan. Ya, karena yang diminta standar dosen pendidikan. Bapak Ibu bisa memilih 2 langkah. Ya, salah satu dari 2 langkah yang telah tersedia. Bisa upload berupa link yang sudah ada ataupun upload dokumen. Ya, linknya kan kita sudah sosialisasikan, sudah kita sosialisasikan secara online ya, ada di kampus online ya, kampus online bsi.ac.id. Bapak Ibu bisa login, nanti di menu sebelah kirinya itu ada menu dokumen SPMI. Dokumen SPMI nanti ada kebijakan, ada pedoman, ada standar. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan link tersebut untuk memasukkan link dokumen maupun mengupload filenya ya di menu upload dokumen. Ya, kalau sudah Bapak Ibu tinggal update. Nanti dokumen berhasil terupload. Seperti yang ditampilan di layar kaca Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk mengupload dokumen yang diminta. Ya, kalau Bapak Ibu mempunyai ya Bapak Ibu sebagai auditi mempunyai dokumen lain
selain yang diminta. Ya, ini kan contohnya terkait dengan standar. Mungkin nanti ada pernyataan terkait dengan penyusunan kurikulum. Ya, Bapak Ibu punya tersendiri agenda atau kegiatan dokumen yang dikira mendukung ya untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan. Nah, Bapak Ibu bisa mengupload ya untuk menambahkan tambah dokumen. Ya, nanti masukkan nama dokumen, lalu unggah dokumennya sama seperti yang tadi ya. Unggah dokumennya bisa berupa link ataupun filenya yang Bapak Ibu upload. Lalu klik simpan. Ini untuk menambahkan dokumen. Dari menu yang tadi Bapak Ibu tambah di sini, ya menu tambah ini yang warna hijau, Bapak Ibu sebagai auditi bisa menambahkan dokumen yang diminta. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu sudah upload, sebagai contoh tadi sudah diupload satu, ya, maka tampilannya akan warna hijau standarnya. Ya, warna hijau sini lihat dokumen, Bapak Ibu bisa melihat, diklik akan tampil standarnya. Oh, ternyata Bapak Ibu salah upload. Ternyata dia minta standar Bapak Ibu uploadnya itu SK UPA misalnya ya. Karena berbarangan namanya mungkin mendekati namanya mirip standar sama SK ya. Bapak Ibu salah upload, bisa Bapak Ibu hapus. Ya, ada tombol warna merahnya atau icon sampahnya Bapak Ibu bisa hapus. Oke. Nah, ini ya. Ini ada tombol merahnya di sini ya, icon tong sampah. Nah, Bapak Ibu bisa untuk menghapus dokumen yang tadi Bapak Ibu salah upload misalnya. Ya, salah upload. Harusnya diminta standar dosen atau pendidikan. Cuma Bapak Ibu pas lihat dokumen, kok yang tampil bukan standar dosen atau pendidikan. Namun yang tampil dokumen yang lain. Nah, Bapak Ibu bisa hapus dokumen tersebut dan diupload ulang kembali. Oke, kalau berhasil diupload maka yakin akan menghapus dokumen. Nah, ini untuk menghapus. Kalau berhasil di-update, maka nanti ada notifnya berhasil terupdate. Oke, Bapak Ibu, itu untuk yang daftar pengecekan. Lalu kita masuk ke daftar hal, ya, atau yang disebut dengan hasil audit lapangan. Nah, ini menu untuk auditor auditi sama. Jadi tampilan pada saat Bapak Ibu pilih menu hal, ya, klik hal, nanti akan tampil ada UPPS, program studi, dan unit bagian. Karena area yang kita audit itu ada 3 bagian, dari mulai UPPS, program studi, dan unit bagian. Nah, contohnya Bapak Ibu mau melakukan audit di area UPPS, maka Bapak Ibu akan pilih klik detailnya. Ya, Bapak Ibu klik detail. Nah, seperti ini ya, di hasil audit lapangan, Bapak Ibu pilih klik detailnya terlebih dahulu. Karena kita di sini ada 3 area yang mau diaudit, ada UPPS, program studi, dan unit bagian. Nah, Bapak Ibu mau audit terlebih dahulu terkait dengan area UPPS, maka Bapak Ibu akan pilih menu UPPS dan klik detail. Nah, setelah klik detailnya akan tampilan seperti berikut ya Bapak Ibu. Nah, ini tampilan halaman setelah Bapak Ibu klik detail ya, detail di area auditnya. Ada tampilan bagian headernya, ya kita sebut bagian header. Sini ada identitas perguruan tinggi, lalu ada judulnya hasil audit lapangan, dan di sini ada identitas dari instrumennya yang mulai dari standar pendidikan tinggi, standar pengelolaan pembelajaran, pelaksana standarnya yaitu pelaksana audit atau auditinya Ibu Ani, ya Bu Dr. Ani, periode auditnya 2324, auditornya ada tertera, lalu ada nomor dokumen. Nah, di bawah tersebut ada terkait dengan kolom CL ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan sini ada kolom CL atau dokumen. Lalu ada kolom keterlaksanaan. Ada kolom deskripsi hasil audit, ada kategori temuan, ada KS, OBS, KTS minor, KTS mayor, ada kolom nilai 1/4, dan ada terakhir kolom faktor pendukung keberhasilan atau akar penyebab. Nah, ini ada tampilan menunya. Di sini beberapa kolom di hal, ada CL atau dokumen, ada keterlaksanaan, ada deskripsi hal, ada kategori temuan, ada nilai, dan ada faktor pendukung. Ya, untuk kolom CL ya di dokumen ini, jika Bapak Ibu klik icon mata sama seperti yang tadi, dia akan menampilkan untuk indikator. Ya, indikator target pertanyaan dan dokumen yang diminta dengan mengklik icon matanya. Ya, tadi kan di kolom CL ini Bapak Ibu ada tampilan ya, ada icon mata. Nah, kalau Bapak Ibu klik icon mata tersebut akan tampil
terkait dengan indikator dan targetnya. Indikator, target, pertanyaan, dan dokumen yang diminta. Ya, seperti ini Bapak Ibu ya tampilannya. Ada indikatornya, yaitu di CL yang pertama, tersedianya standar pengelolaan pembelajaran. Ya, ada pertanyaan, apakah tersedia kelengkapan standar pengelolaan pembelajaran dengan target 100%? Nah, ini kalau masih merah seperti ini, filing dokumennya, berarti auditi belum mengupload dokumen tersebut. Ya, kalau misalnya sudah hijau, nanti bisa diklik, berarti auditi sudah mengupload. Kalau warnanya sudah hijau. Kalau masih merah, berarti auditi belum mengupload. Nah, untuk target 100% seperti tadi ya, Bapak Ibu bisa memperkirakan kalau misalnya lengkap itu berarti ada SK-nya di dokumen tersebut. Ya, dari dokumen standar umumnya ada SK-nya, lengkap. Ya, ini diminta terpisah, mungkin ada SK-nya belum ada atau lembar pengesahannya belum ada tanda tangannya, berarti dokumen tersebut belum bisa dikategorikan lengkap. Ya, lengkap sesuai dengan target 100%. Bisa diperkirakan mungkin 80 atau 90. Ya. Nah, untuk kolom keterlaksanaan sini, ya sini sudah dikasih komentar ya. Ada kolom CL dokumen untuk menampilkan indikator. Nah, ada kolom keterlaksanaan. Nah, ini perlu digarisbawahi ya, perlu ditekankan kembali. Ini yang terbaru di kita. Ya, di AMI siklus 6 ini yang akan kita laksanakan. Ini ada kolom keterlaksanaan. Ya, mungkin Bapak Ibu sebagai auditi, ya ini yang perlu diperhatikan. Di kolom keterlaksanaan ini berisi uraian lengkap yang diisi oleh auditi terkait dengan keterlaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan indikator, target, dan pertanyaan dan dokumen yang diminta. Jadi kolom keterlaksanaan ini di samping tadi auditi mengisi melengkapi dokumen, jadi auditi diminta untuk mengisi keterlaksanaan ya kolom keterlaksanaan di menu hal. Ya, yang terbaru di kita tersebut, jadi auditi diminta untuk mengisi keterlaksanaan di menu hal. Karena keterlaksanaan ini diminta juga pada saat nanti kita menyusunan instrumen akreditasi Bapak Ibu dalam Infocom. Ya, terutama di dalam Infocom kemarin seperti yang sudah terlaksana ya. Jadi kita mesti mengurai ulang lagi. Seharusnya bisa cepat, jadi bisa mengurai lagi terkait keterlaksanaannya. Ya, jadi di sini keterlaksanaan Bapak Ibu auditi diminta untuk mengisi keterlaksanaan. Keterlaksanaan tadi ya di kolom keterlaksanaan sini terkait dengan apa? Terkait dengan kegiatan yang Bapak Ibu auditi lakukan sesuai dengan target dan pernyataan yang diminta. Ya, pada menu hal ada kolom keterlaksanaan. Kalau di siklus sebelumnya belum ada kolom keterlaksanaan, di siklus yang akan datang ya yang akan kita mulai di bulan Agustus ini mulai tanggal 26 itu ada kolom keterlaksanaan. Jadi sebelum auditor memulai untuk melakukan audit, jadi Bapak Ibu sudah siapkan terlebih dahulu. Pertama pengisi atau mengupload dokumen di daftar pengecekan. Ya. Ini untuk tugas dari auditi ya. Jadi auditi sudah mengupload dokumen. Bapak Ibu sebagai auditi bisa login sebagai auditi. Ya. Nah sebagai auditi Bapak Ibu login nanti melihat di daftar pengecekan atau yang kita sebut dengan CL, daftar pengecekan. Nah, daftar pengecekan itu Bapak Ibu login, ngecek, nah upload dokumen yang diminta. Kalau ada dokumen lain yang sekiranya Bapak Ibu punya, cuma namanya berbeda, Bapak Ibu bisa menambahkan. Bisa menambahkan dokumen tersebut. Ya, Bapak Ibu punya dokumen yang diminta dokumen A, cuman Bapak Ibu biasanya di lingkungan area Bapak Ibu auditi namanya dokumen B. Nah, Bapak Ibu bisa mengupload dokumen B tersebut, menambahkan dengan nama dokumen B. Lalu di kolom hal hasil audit lapangan, Bapak Ibu diminta untuk mengisi keterlaksanaan ya. Untuk Bapak Ibu auditi baik yang di ruangan apapun yang secara daring ya. Ya, jangan lupa untuk mengisi kolom keterlaksanaan. Kolom keterlaksanaan ini hanya bisa diisi oleh auditi. Ya, kalau auditnya belum mengisi kolom keterlaksanaan ini, untuk auditnya tidak akan berjalan dengan maksimal. Jadi butuh kerjasama antara auditi dan auditor. Ya, seperti yang tidak sempat kita singgung ya di awal, salah satu kendala yang lama pembuatan laporan AMI yaitu kurangnya kerjasama antara auditi dan auditor. Ada auditi yang belum melengkapi dari instrumen, auditor yang belum menyelesaikan dari kelengkapan instrumen. Nah, mohon nanti untuk siklus kedepannya Bapak Ibu auditi dan auditor untuk kerjasamanya yang baik ya.
Nah, di kolom keterlaksanaan di sini akan diisi oleh auditi. Nah, untuk deskripsi hal ya, deskripsi hasil audit ini diisi oleh auditor. Ya, mulai dari deskripsi hal, kategori, nilai dan faktor pendukung ini diisi oleh auditor. Jadi auditor itu akan mengisi kolom ketiga dan seterusnya. Ya, untuk kolom yang kedua ini diisi oleh auditi, kolom ketiga mulai dari deskripsi hasil audit, kategori temuan, nilai dan faktor pendukung ini diisi oleh auditor. Auditor akan melihat keterlaksanaan dari auditi, apakah sesuai dengan yang diminta. Ya, nanti auditor akan mengisikan lengkap. Auditi sudah melaksanakan kegiatan yang misalnya ya, apakah terlaksana kegiatan pemutakhiran kurikulum ya misalnya begitu. Lalu keterlaksanaannya sudah diisi auditi, auditi telah melaksanakan kegiatan misalnya sarasehan pada tanggal sekian 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 dengan melibatkan stakeholder dari beberapa perusahaan ya, ditulis namanya misalnya perusahaan A, B, C dan melibatkan alumni lalu dosen. Nah, nanti bagian dari deskripsi hal tersebut auditor akan mengisi ya, oh auditi sudah melaksanakan sesuai dengan apa yang dikatakan keterlaksanaan tadi ya, mulai dari pelaksanaan kegiatan sarasehan tanggal sekian sampai tanggal sekian dengan melibatkan ini sesuai dengan minta dilengkapi dengan dokumentasi dan bukti yang terlampir ya, misalnya seperti itu untuk pengisian dari deskripsi hal oleh auditor. Lalu untuk kategori temuan ya, jika temuannya sudah sesuai maka kategorinya akan menggunakan KS. Ya, kategori kita ada KS, ada KTS observasi, ada KTS minor, ada KTS mayor. Ya, kalau dinyatakan sudah sesuai maka KS. Nanti Bapak Ibu ada pilihan, lalu nilainya otomatis. Ya, ini juga tampilan yang terbaru. Kalau di siklus yang kemarin kita mesti klik tombol untuk munculkan pop-up. Nah, ini di sini Bapak Ibu tinggal langsung bisa isi. Lalu pindah deskripsi hal, pindah ke faktor pendukung, ini otomatis ke simpan. Ya, nanti otomatis Bapak pilih kategorinya KS misalnya, nanti nilainya ini otomatis. Ya, di kolom nilai ini otomatis akan terisi sesuai dengan kategori yang Bapak Ibu pilih. Bapak Ibu pilih kategori KS maka nilainya 4. Bapak Ibu pilih kategori observasi nilainya 3. Bapak Ibu pilih KTS minor nilainya 2. KTS mayor nilainya 1. Ya, jadi kolom nilai ini otomatis terisi jika Bapak Ibu sudah memilih kategorinya. Ya, faktor pendukungnya Bapak Ibu sesuaikan. Ya, Bapak Ibu auditor sesuaikan dengan deskripsi halnya. Tadi faktor pendukungnya apa? Ya, misalnya kayak tadi ya, deskripsi halnya sudah terlaksana kegiatan sarasehan. Oh, mungkin faktor pendukungnya sudah menjadi agenda rutin oleh prodi dan tertuang di dalam prokernya. Ya, mungkin setiap berapa bulan sekali atau 6 bulan sekali ada rapat pembahasan terkait dengan yang diminta. Itu salah satu faktor pendukungnya. Nah, lalu kalau jika faktor pendukungnya, jika temuannya tidak sesuai atau KTS, maka namanya faktor penyebab. Penyebabnya apa? Ya, Bapak Ibu auditor yang mengisikan. Jadi kolom deskripsi hal, kategori temuan, nilai dan faktor pendukung atau akar penyebab, ini Bapak Ibu auditor yang mengisi. Sama teknisnya seperti yang sebelumnya. Cuma yang baru di sini adanya kolom keterlaksanaan. Ya, kolom keterlaksanaan ini adanya di auditi untuk yang mengisi. Jadi untuk auditor hanya mengisikan dari deskripsi hal sampai dengan faktor pendukung. Nah, setelah Bapak Ibu auditor mengisi, ya di sini di bagian terakhir, bagian footernya dari hal ada kolomnya, ada kolom terkait seperti ini. Nah, ini guna untuk mempermudah ya Bapak Ibu dalam penyusunan laporan yang tadi sudah disampaikan, teknis penyusunan laporannya. Di sini ada KS 0, ada jumlah CL dan nilai ada 2, jumlah CL ada 19. Jadi mempermudah Bapak Ibu dalam pendokumentasian dalam pembuatan penyusunan laporan. KS-nya 0 karena tadi contohnya belum ada KS, ya baru contohnya OBS. Ada KTS mayornya 0. Nah, ini bisa Bapak Ibu tarik sebagai penyusunan laporan yang tadi. Jadi di kolom paling bawah di sini ada validasinya. Ada disusun oleh dari auditornya. Ini yang tampil di sini hanya ketua auditor. Ya, di nomor pertama. Di kolom disusun, ada di kolom disetujui. Ya, di kolom susun ini ada oleh Dede Firmansyah sebagai contoh ya.
Nah, tanggalnya Bapak Ibu pilih dulu ya sebagai auditor, pilih tanggalnya. Tanggalnya sesuai dengan tanggal pelaksanaan AMI. Misalnya tanggal AMI tanggal 26 Agustus. Bapak Ibu pilih tanggal 26 Agustus. Lalu jangan lupa kolom parafnya di checklist. Ya. Kolom parafnya di checklist untuk menampilkan tanda tangan. Nah, ini ada kolom parafnya di sini di nomor 2 di checklist untuk menampilkan tanda tangan dari penyusunnya atau auditornya. Lalu ada kolom catatan. Nah, kolom catatan ini berisi memberikan catatan saat proses AMI di luar dari instrumen. Misalnya tadi AMI, pada saat pelaksanaan AMI ya tadi kan ada deskripsi. Bedanya apa dengan deskripsi hal? Kalau deskripsi hal itu temuan sesuai dengan yang diminta. Nah, di sini di luar dari kesesuaian ya. Mungkin pada pelaksanaannya mungkin ditulis boleh melibatkan atau dalam penyusunannya mohon dilibatkan auditi misalnya ya, penyusunan CL-nya. Ini untuk catatannya. Nah, ini jika Bapak Ibu auditor sudah melengkapi ini ya, lalu nanti akan disetujui oleh auditi. Sama untuk langkah di auditi sama, tinggal pilih tanggal. Ya, pilih tanggal lalu jangan lupa di checklist untuk kolom parafnya. Nah, setelah itu klik simpan Bapak Ibu ya. Sebagai auditornya tadi langkah 1 sudah pilih tanggal. Langkah kedua parafnya sudah di checklist. Langkah ketiga jika ada catatan diisi. Ya, catatannya apa pada saat terjadinya proses AMI ya, visitasi lapangannya. Ya, apa catatannya? Jika tidak ada ya dikosongkan boleh Bapak Ibu ya. Lalu langkah 4 ya simpan. Ya, klik simpan untuk tanggal dan catatannya. Kalau Bapak Ibu belum simpan, nah tanggal Bapak Ibu yang Anda pilih dan paraf dan sudah checklist, ini belum masuk ke dalam sistem. Ya, kalau Bapak Ibu belum checklist, belum masuk ke dalam sistem. Jadi Bapak Ibu pilih tanggal, lalu checklist di paraf, isi catatan, ya auditornya di sini isi catatan. Kalau ada temuan di luar AMI-nya, isi catatan, lalu klik simpan. Ya, klik simpan ini untuk tersimpan terkait dengan tanggal, paraf, dan catatan yang Bapak Ibu berikan. Nah, itu kalau Bapak Ibu udah klik simpan akan masuk ke dalam sistem. Lalu ada tombolnya di sini, ada tombol icon warna pink dan warna biru. Nah, itu untuk dokumennya. Bapak Ibu bisa mengunduh dokumen tersebut. Ya, untuk digunakan halnya lampiran di laporan. Ya, jadi laporan penyusunannya sudah Bapak Ibu bisa instrumennya Bapak Ibu bisa unduh. Nah, diklik mau versi PDF atau versi Word-nya. Tinggal Bapak Ibu pilih yang PDF warna pink atau merahan, yang Word warna biru. Nah, oke, berikutnya setelah dari hal yang tersebutnya, lalu kita masuk ke menu PTP. Ya, PTP ini tindak lanjut dari hal yang kategori temuannya sebagai KS. Sudah sesuai. Ya, langkah pertama di dashboardnya setelah Bapak Ibu pilih PTP, ya tadi kan ada dari daftar pengecekan, lalu ada daftar hal, lalu ada PTP, ada PTK. Nah, ini untuk tampilan menunya. Ya, sini ya Bapak ya, ada instrumennya yang di menu sebelah kiri Bapak Ibu ya dari sistemnya. Instrumen AMI dari daftar pengecekan, ada hal. Nah, dari hal ini kalau halnya kategorinya temuannya KS, ini otomatis masuk ke dalam PTP. Ya, jadi di sistemnya sudah membaca otomatis. Kalau pada saat siklus-siklus yang ketiga, kedua, satu itu kan masih Bapak Ibu masih melihat ini KS-nya ada berapa ya, itu manual. Kalau dari sistemnya ini otomatis masuk ke dari hal kategori temuannya KS, maka akan masuk ke dalam PTP. Nah, kategori temuannya KTS ya tidak sesuai atau menyimpang akan masuk ke dalam PTK. Nanti PTK ini akan dibagi menjadi 3. Ada observasi, ada minor, ada mayor. Ya, di sini nanti penjelasan untuk yang PTP. Ya, ini untuk yang PTP sama langkahnya seperti daftar pengecekan atau hal. Bapak Ibu setelah pilih PTP akan diminta pilih areanya. Areanya UPPS, program studi atau unit bagian. Ya, pilih areanya,
klik detail, areanya akan tampil seperti berikut. Ya, ada bagian headernya, ada PTP, ada tipe auditnya reguler, ada periodenya, ada pelaksananya atau pelaksana standar atau auditinya, ada tanggal pelaksanaannya kapan. Ya, di sini sama ya PTP. Setelah pilih area akan muncul di area ini levelnya UPPS ada berapa standar yang diaudit. Nah, di sini ada 4 standar. Mulai dari standar dosen dan pendidikan, standar pengelolaan pembelajaran, standar pembiayaan pembelajaran, dan standar sarana prasarana. Sama modelnya seperti yang tadi Bapak Ibu di daftar pengecekan, di daftar hal, dan di PTP. Ya, pilih PTP, lalu pilih areanya, mau level UPPS atau program studi. Nah, nanti akan tampil standar yang diaudit. Nah, standar audit yang Bapak Ibu pilih nanti berdasarkan areanya. Kalau Bapak Ibu tadi pilihnya area UPPS, maka tampil standar yang di level UPPS. Nah, di level UPPS ini tampilannya sama seperti berikut ya. Ada identitas dari formulirnya, standar pengelolaan pembelajaran, pelaksana standar, tipe audit, periode audit, auditor, dan ada juga tadi deskripsi temuan audit ya. Deskripsi temuan audit, faktor pendukung ini otomatis masuk ke dalam sistem. Ya, otomatis masuk ke sistem yang Bapak Ibu auditor isi di hal itu akan otomatis ketarik di dalam PTP. Ya, jadi auditor hanya memberikan rekomendasi. Ya, rekomendasi sebagai contoh di deskripsi temuan di depan ya. Deskripsi temuan auditnya ini contoh KS, faktor pendukung sudah menjadi kegiatan rutin dan tertuang di program kerja. Nah, Bapak Ibu auditor memberikan rekomendasi ke depannya mesti gimana ini program studi. Oh, mohon ditingkatkan kembali atau mohon ditingkatkan kembali dalam pelaksanaan kegiatan, diharapkan setiap kegiatan mempunyai dokumentasi yang baik. Ya, misalnya begitu rekomendasinya. Bapak Ibu auditor akan mengisi di kolom rekomendasi. Sedangkan kolom rencana peningkatan, lalu jadwal penyelesaian, pihak bertanggung jawab itu diisi oleh auditi. Ya, diisi oleh auditi. Jadi untuk auditor hanya mengisi di kolom rekomendasi, selebihnya rencana peningkatan, jadwal penyelesaian, dan pihak bertanggung jawab diisi oleh auditi. Ya, jadi berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh auditor, maka audit itu mau ke apa ke depannya? Ditingkatkan, misalnya ditingkatkan setiap kegiatan, ditingkatkan lagi dengan dokumentasinya yang baik dan rapi. Oh, mungkin di rencana peningkatannya dia akan auditi mengundang BTI untuk membuatkan sistem informasi setiap ada kegiatan, ya dokumentasi dengan baik. Yang selama ini kan sudah ada di Stephen biasanya ya. Nah, untuk di bagian bawahnya sama seperti yang tadi di HAL. Nah, di bagian bawah ini ada identitas dari auditor, lalu identitas dari auditi yang kolom tengah, dan kolom sebelah kanan identitas oleh pengeceknya, kepala BPMA-nya. Jadi identitas auditor nanti pilih dulu tanggalnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sebagai auditor akan pilih tanggal, lalu paraf. Nah, auditi belum bisa mengisi PTP ini kalau Bapak Ibu auditor belum mengisi rekomendasi. Ya, tadi kan ada kolom rekomendasi. Ya, di sini kolom rekomendasi, kalau Bapak Ibu auditor belum mengisi rekomendasi, maka auditi tidak bisa melanjutkan ke rencana peningkatannya. Karena belum ada rekomendasi yang diisi oleh auditor. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu auditor sama seperti tadi di hal, pilih tanggal, lalu checklist paraf, dan berikan catatan jika ada temuan lainnya pada saat pelaksanaan AMI. Lalu klik simpan, jangan lupa disimpan. Kalau belum diklik simpan, tanggal dan paraf yang Bapak Ibu berikan itu belum masuk ke dalam sistem. Ya, kalau Bapak Ibu belum klik simpan, tanggal yang Bapak yang berikan, tanggal dan parafnya belum masuk ke dalam sistem. Lalu klik simpan. Nah, setelah disimpan, hasilnya Bapak Ibu bisa cetak PDF ya. Sebagai lampiran tadi di penyusunan laporan AMI. Ya, buat lampirannya Bapak Ibu bisa unduh dari sistemnya sini. Jadi ada stepnya, auditor memilih tanggal sesuai dengan tanggal, checklist kotak paraf, berikan catatan, klik simpan. Sedangkan auditi memilih tanggal setelah auditor melakukan semua isiannya. Ya, tadi auditor sudah mengisi rekomendasi, maka auditi bahkan bisa menindaklanjuti dari rekomendasi yang diberikan oleh auditor. Jangan lupa checklist kotak parafnya sebagai auditi, nanti klik tombol simpan.
Ini untuk yang PTP. Nah, untuk yang PTK hampir sama Bapak Ibu ya. Hampir sama. Nanti Bapak Ibu pilih di menu PTK, permintaan tindakan korektif. Pilih area UPPS-nya atau program studi atau unit bagian. Nah, setelah dipilih, akan tampil seperti ini. Nah, perbedaannya di tampilan di dashboard setelah memilihnya. Ya, di PTK ini ada 3 macam. Ya, ada 3 kategori, yaitu ada PTK observasi, minor, dan mayor. Nah, ini langsung masuk ke dalam sistem berdasarkan hal pada saat ya menu hal Bapak Ibu auditor isikan. Bapak Ibu auditor mengisi pilih KS ya atau KTS ya di sini. Pilih KTS, KTS-nya observasi atau minor. Maka dia akan masuk kalau Bapak Ibu pilih KTS observasi akan masuk ke kolom PTK OBS. Ya, kalau Bapak Ibu sebagai pilih PTK KTS minor, maka masuk ke PTK minor. Kalau Bapak Ibu di menu halnya Bapak Ibu pilih KTS mayor, maka akan masuk ke dalam PTK mayor. Nah, yang berbeda di sini. Ini akan sesuai dengan halnya. Yang hal yang Bapak Ibu input akan otomatis masuk ke sini. Nah, ini tampilan di PTK. Ya, hampir sama seperti tadi. Ada kolom deskripsi temuan, ada angka penyebab, ada rekomendasi, ada rencana perbaikan, jadwal penyelesaian, pihak bertanggung jawab. Nah, status ini kita masih open semua. Ya, jadi di PTK ini statusnya open. Karena ini kita mulai dari standar yang baru, ya kita statusnya open. Sama di PTP, ya Bapak Ibu auditor yang mengisi cukup di bagian rekomendasi. Ya, auditor cukup isi di bagian rekomendasi dan statusnya open ya. Nah, selebihnya untuk rencana perbaikan, jadwal penyelesaian, dan pihak bertanggung jawab itu yang diisi oleh auditi. Jadi auditi yang mengisikan dari rencana perbaikan, jadwal penyelesaian, dan pihak bertanggung jawab. Itu auditi yang mengisikan. Sama di PTK ya, ini PTK sama dengan seperti PTP. Ya, auditi tidak akan bisa mengisi rencana perbaikan jika Bapak Ibu auditor belum mengisi rekomendasi. Ya, jadi mohon saling kerjasamanya Bapak Ibu auditor dan auditi untuk segera melengkapi dari instrumen auditnya, baik itu dari auditi maupun auditor, karena step by stepnya saling berhubungan. Jadi kalau auditornya belum mengisi, auditi belum bisa melanjutkan ke step berikutnya. Begitu juga nanti ada step yang di lain, kalau auditinya belum mengisi, auditor belum bisa melanjutkan ke step berikutnya. Jadi rekomendasi ini diisi oleh auditor, kalau auditornya sudah mengisi, nanti auditi bisa melanjutkan terkait dengan rencana perbaikan. Nah, di sini ada remember ya, pastikan kembali para auditor menginput deskripsi temuan ya yang dibuat tadi ya deskripsi temuan sedetail mungkin dan rekomendasi yang harus dilakukan oleh auditi. Ya, begitu juga auditi. Auditi di sini pastikan kembali menginput rencana perbaikan. Nah, kebanyakan auditor sudah mengisi, auditi juga belum mengisi rencana perbaikan. Nah, rencana perbaikannya apa? Upaya kegiatan yang dilakukan berdasarkan rekomendasi dari auditor. Ya, ataupun auditi mempunyai rencana kegiatan lain ya di luar dari rekomendasi dari auditor. Boleh silakan diisi. Nah, untuk jadwal penyelesaiannya dibuat detail ya Bapak Ibu auditi dibuat detail, contohnya akhir semester genap 24-25. Nah, ini jangan dibuat seperti akhir semester genap 24-25. Cuma ditambahkan tanggal berapa Bapak Ibu ya. Tanggal 31 Agustus misalnya 2025. Ya, detail. Jangan dibuat nanti di akhir semester depan, semester genap. Nah, akhir semester genap itu kapan? Ya, ditambahkan tanggal 31 Agustus 2025. Lalu pihak bertanggung jawab merupakan pihak yang terlibat dalam upaya kegiatan yang akan dilakukan. Ya, auditi berdasarkan rekomendasi auditor. Ya, mungkin nanti pada saat kegiatan pelaksanaan dari rencana kegiatan, Bapak Ibu auditi ada pihak-pihak yang terlibat di samping ketua program studi. Misalnya ada pihak misalnya dari YBAK atau dari Baku atau unit bagian lainnya. Mohon dituliskan di pihak yang bertanggung jawab. Nah, setelah PTK ini sama dia di menu bawahnya, Bapak Ibu auditor auditi, menu bawahnya sama. Ya, ada tanggal, ada paraf, ada catatan. Tanggal dipilih, parafnya di checklist, catatannya diisi kalau ada catatan di luar AMI, lalu klik simpan. Jangan lupa diklik simpan. Kalau belum diklik simpan sama kondisinya seperti yang tadi saya sampaikan. Tanggal dan paraf yang Bapak Ibu berikan ini belum masuk ke dalam sistem.
Ya, kalau Bapak Ibu sudah simpan akan masuk ke dalam sistem. Nanti auditi baru bisa melanjutkan kembali ya. Tadi memberikan rencana peningkatannya seperti apa, rencana perbaikan seperti apa, jadwal penyelesaiannya kapan, dan di pihak bertanggung jawabnya siapa saja. Lalu diisi dengan tanggalnya berapa, parafnya di checklist, lalu klik simpan. Jadi sama di sini ada dokumen cetakan PDF-nya, Bapak Ibu bisa unduh sebagai lampiran untuk penyusunan laporan AMI. Ya, ini audit mutu internal juga dari tadi sampaikan ya. Audit mutu internal adalah proses pengujian yang sistematik ya. Tadi sempat disinggung oleh Bu Sparni pada sisa materi awal ya. Sistematik, mandiri dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di PT sesuai dengan prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Lalu bagian terakhir di sini ada berita acara audit. Nah, berita acara audit ini Bapak Ibu nggak perlu membuat lagi, sudah generate oleh sistem. Bapak Ibu klik berita acara audit akan tampil. Nah, seperti yang di depan ya di layar kaca Bapak Ibu lihat, berita acara audit ini akan tampil sesuai dengan instrumennya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu klik aja, bisa digunakan nanti untuk Bapak Ibu lampiran di penyusunan laporan AMI. Jadi pada penyusunan laporan AMI di berita acara audit kan tadi salah satu lampiran yang dilengkapi ya atau dilampirkan di dalam laporan AMI. Ada surat tugas, ada daftar hadir, ada BAP, berita acara pelaksanaan audit ya. Ya di sini berita acara audit, nanti di kolom bawahnya ini ada kolom unduh, nanti Bapak Ibu bisa unduh, Bapak auditor auditnya bisa unduh untuk melengkapi dalam penyusunan laporan AMI. Nah di laporan ya, tadi sudah disinggung di sesi kedua materinya, terkait dengan penyusunan laporan. Lalu penyusunan laporan yang Bapak Ibu sudah buat sesuai dengan template, sesuai dengan kaidah yang tadi diberikan oleh disampaikan Ibu Hilda. Nah, menu laporannya dikleput di upload laporan AMI. Ya, di menu sebelah kiri sistem yang Bapak Ibu. Ya, itu biasanya ada ya untuk auditor dan auditi. Untuk auditi biasanya untuk hanya view, untuk auditor yang wajib mengupload. Ya, tadi sudah diingatkan oleh Bu Hilda, diupload sampai dengan November ya Bu Hilda ya, di akhir November ini laporan ini sudah bisa diterima. Jadi di upload laporan AMI ya, di menu upload laporan AMI, ini step yang pertamanya Bapak Ibu pilih, nanti ada banyak siklusnya tampil ya. Nah, ke depan ini kita adalah siklus yang ke-6. Ya, jadi Bapak Ibu masuk ke siklus 6. Nah, nanti yang tadi seperti Bu Hilda minta ya, pada saat di akhir November itu untuk yang siklus yang kelima. Nah, Bapak Ibu bisa mengupload di siklus kelimanya. Karena dibutuhkan untuk akreditasi IPT maupun ISK untuk laporan AMI-nya. Ya. Jadi ada siklus yang 6, ini siklus 6 ini yang akan berjalan, yang berjalan di tanggal 26 ini, Bapak Ibu pilih di siklus yang ke-6. Lalu siklus 6 ini ada 3 kategori, ada standar AMI, ada kinerja, ada unit kerja. Jadi auditnya kita ada berdasarkan based on standar. Jadi yang bisa menggunakan sistem ini pelaksanaan auditnya hanya yang based on standar Bapak Ibu ya. Di luar standar ini belum mampu menggunakan sistem. Masih menggunakan manual ya Bapak Ibu. Nanti yang di luar standar menggunakan program kerja itu masih menggunakan manual. Jadi program kerjanya akan nanti PIC-nya masing-masing audit akan sampaikan template dari program kerjanya yang mesti diisikan oleh auditi seperti apa. Nanti auditor akan melengkapi terkait dengan keterlaksanaan dan deskripsi temuannya. Jadi untuk yang berdasarkan sistem ini berdasarkan standar, jadi ada 3 kategorinya standar, ada kinerja dan unit kerja. Nah, jika dipilih menu yang standar akan tampilannya seperti ini. Muncul banyak standarnya. Ya, standar yang ada di kita ada mulai dari standar kompetensi lulusan sampai dengan standar yang akan diaudit. Nah, Bapak Ibu kira-kira di level yang tadi UPPS, standar apa yang mau diupload nih laporannya? Seandainya Bapak Ibu mau upload standar pengelolaan, ya pilih standarnya yang mana ingin diupload, lalu klik upload laporan. Nah, di sini ada plus klik upload laporan, akan tampil jendelanya seperti ini ya, upload laporan AMI. Pilih areanya, ya kalau tadi levelnya UPPS, ya berarti kan areanya fakultas. Fakultas apa? FEB, FTI, atau FPKB. Ya, pilih areanya fakultas. Nanti pilih area fakultas, tampil fakultasnya apa. Kalau pilih area prodi, nanti diminta pilih fakultasnya. Fakultasnya di mana, prodinya apa akan tampil. Nah, di sini sebagai contoh areanya fakultas. Nah, nanti pilih area fakultas, fakultasnya akan tampil fakultas FTI, FKB, dan FPB. Nah, untuk file dokumennya akan dimasukkan ke sini. Diunggah ya Bapak Ibu. Diunggah file laporan yang tadi Bapak Ibu buat, ya.
yang tadi sudah dijelaskan dalam materi yang sesi kedua terkait dengan penyusunan laporan. Nah, Bapak Ibu unggah ke sini laporannya. Masukkan laporannya, upload file, lalu simpan. Oke. Nah, simpan. Dan ini terkait dengan materi kita ya, apa sih tujuan AMI di sini ya? Tujuan AMI di sini yaitu yang tadi memastikan implementasi sesuai dengan sasarannya. Yang kedua, mengidentifikasi peluang perbaikan yang ke depan ya. Misalnya ada kekurangannya apa, nanti ke depannya kita akan perbaikan. Yang ketiga, mengevaluasi. Yang keempat ini memastikan sistem memenuhi standar. Ini terkait dengan. Nah, ini sering kita dengar ya Bapak Ibu yang mungkin diakreditasi ya. Audit mutu apa sih? Audit itu memotret kesesuaian Bapak Ibu ya. Bukan mencari kesalahan. Jadi memotret kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan. Apakah perencanaannya sudah sesuai dengan kegiatannya? Ya, tadi kan makanya di kolom hal ini ada kolom keterlaksanaan. Ya, di kolom hal itu yang terbaru untuk siklus yang akan datang ada kolom keterlaksanaan yang mesti diisi oleh auditi. Jadi audit ini ada memotret kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan kegiatan, bukanlah penilaian ya, bukan asesmen atau penilaian untuk mencari kesalahan. Oke, mungkin cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya serahkan lagi kepada MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Al-Kafi atas pemaparan materi mengenai teknis dari pengisian sistem informasi audit mutu internal. Baik Bapak Ibu, silakan ada yang ingin didiskusikan atau terkait dengan tadi sistem informasinya? Atau sudah memang memahami seluk-beluknya sub-menu-menunya yang ada di sistem informasi? Baik, ada Bapak Ibu yang di Zoom? Ada yang ingin didiskusikan Pak, ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Pak Hendra? Baik Pak, bentar Pak. Perasaan tadi pagi ngomongnya puasa Pak. Oke, baik Pak Kavi, saya udah buka si AMI-nya Pak Kavi nih. Untuk laporan ya siklus 1 sampai siklus 5, kok yang auditornya jadi berubah semua ya? Oke, ada lagi Pak? Ya, siklus 1 auditornya jadi auditor yang siklus 6 ini semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, kalau saya lihat laporannya ya. Tuh, namanya berubah semua gitu, jadi auditor yang saat ini gitu. Padahal bukan diaudit oleh mereka saya itu gitu. Ya mungkin nanti, Tiban kali, namanya ini kan Destiana Putri, padahal saya belum pernah sekalipun diauditorkan oleh Bu Destiana kecuali besok. Gitu. Mungkin itu ya koreksinya mungkin ya. Terus untuk yang audit sebelumnya kita bisa lihat nggak dokumen-dokumen kita yang sudah upload? Ada di menunya nggak Bu? Oke. Bukan yang kemarin, kan Oke, kita kan upload data itu ya. Dibuka nggak? Kalau nggak dibuka ya nggak apa-apa, kita upload lagi gitu. Nah, untuk pertanyaan Bapak Hendra ya, untuk yang di tampilan di sistem itu upload siklus 1 sampai siklus 5 ya belum sesuai ya karena kita baru menggunakan sistemnya ini baru di siklus yang kelima Pak. Jadi siklus 1, 2, 3, siklus 1 itu hanya beberapa prodi saja, kurang lebih cuma 3 prodi yang kritik atau 4 prodi yang diaudit. Ya, siklus 2-nya juga baru sebagian itu masih menggunakan manual, belum masuk ke dalam sistem. Jadi belum ada laporan secara sistemnya, belum diupload. Ya, kalau misalnya dibutuhkan ada rekapannya ya dari siklus yang kedua, ketiga nanti sesuai dengan yang auditor berikan apa adanya. Ada yang sudah terisi, ada yang belum. Ya, siklus 3 dan 4 sama kondisinya seperti itu. Yang siklus 5 sudah menggunakan sistem, seharusnya Bapak Ibu dari auditor yang sudah menguploadnya masuk ke dalam sistem. Ya, gitu Pak. Jadi untuk berdasarkan siklus 1, 2, 3 itu jadwalnya memang belum ada. Jadi masih menggunakan dari siklus yang ke-6. Karena pada saat pelaksanaan siklus 1, 2, 3 itu belum menggunakan sistem. Jadi untuk permintaan laporan AMI yang sebelumnya bagaimana? Laporan AMI sebelumnya makanya kita backup secara Google Drive. Ya, ada di Google Drive-nya. Ya, ada di Google Drive-nya kalau Bapak Ibu. Recording stopped. Nanti ada di PIC masing-masing nanti untuk siklus yang sebelumnya seperti apa. Ya, cuman laporannya tadi Bapak ya, apa adanya.
yang diberikan oleh dari auditor. Iya, dapatnya. Baik Pak, gimana Pak Hendra? Cukup jelas Pak? Jelas ya? Dijelasin aja Pak. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mungkin yang di Zoom? Tadi di chat ada itu deh Mbak, di kolom chat. Itu. Oke, nanti materinya mungkin nanti akan dikirimkan ya Ibu? Oh gitu, untuk materinya nanti bisa di-download Bapak Ibu di SAIS ya, di menu BPMA.